Bila kamu berjalan di jalan lurus dan tahu tujuannya, meskipun jauh, kamu takkan merasa bosan. Semakin jauh, semakin bersemangat. Bila kamu berjalan di jalan yang berputar-putar dan tak tahu tujuannya, meskipun dekat, kamu akan bosan dan kelelahan. Jadi, buanglah egomu dan jangan berhayal. Lakukan apa yang harus dilakukan. Katakan apa yang harus dikatakan. Lebih baik berjalan jauh tapi pasti tujuannya, daripada dekat tetapi tak tahu mau kemana. Kata-kata jujur mungkin tidaklah enak didengar, namun kata-kata yang enak didengar belum tentu merupakan kejujuran. Tidak ada bencana yang lebih besar daripada sifat orang yang tidak merasa puas. Tidak ada bahaya yang lebih besar daripada nafsu keinginan manusia untuk memperoleh sesuatu. Maka orang yang luhur budinya mengenal arti cukup, tidak serakah, tidak tamak, bahkan dapat merasa puas untuk menghadapi segala keadaan yang justru dialami. Inilah yang dikatakan kecukupan dalam arti kekal. Tahu yang menghidupi, kebajikan yang memelihara, benda yang mewujudkan, dan sifat yang menyempurnakan. Menciptakan sesuatu dengan tanpa menganggap bahwa itu miliknya. Bekerja dengan tanpa bersandarkan atas keinginan atau pamrih. Memelihara dan membesarkan dengan tanpa ada kemauan untuk menguasainya. Ini kebajikan yang sempurna. Berpuaslah dengan apa yang kita miliki. Bergembiralah dengan apa yang ada. Ketika kita menyadari bahwa tidak ada yang kurang, seluruh dunia menjadi milik kita. Bencana atau kemalangan sering didampingi oleh keberuntungan, dan keberuntungan sering memendam suatu bencana. Orang bijak tidak mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Semakin ia berbagi kepada orang lain, semakin ia bertambah kaya. Apa yang terjadi hari ini adalah akibat masa lalu. Apa yang terjadi masa depan adalah apa yang dilakukan hari ini. Jadi, apapun yang terjadi di masa depan adalah hasil apa yang dilakukan hari ini. Bagaimanapun manusia merencanakan, bila tak ada yang dilakukan, itu sama saja ia hanya bermimpi. Ada pepatah yang mengatakan, bila hati bersatu dengan pikiran, maka menjadi kemauan. Jika kemauan bersatu dengan tekad, maka perilaku akan menyatu dengan hati dan pikiran. Ada pepatah berkata, seperti batuan gua yang memantulkan semua suaramu, tanpa ada yang ditambahi atau dikurangi. Suatu alasan menimbulkan tindakan. Suatu tindakan menimbulkan reaksi. Bila alasanmu hanya demi egomu, maka tindakanmu akan begitu egois. Reaksi yang terjadi akan terasa sangat egois. Tak ada yang tahu pasti
apa maumu bila kamu tak mengatakan? Yang ada hanya dugaan. Tak ada yang mau menurutimu bila kamu membuat orang menjadi serba salah. Yang ada adalah orang yang berusaha mencoba menurutimu. Tahu yang dapat dibicarakan bukanlah tahu yang sebenarnya atau yang sejati. Dan nama yang dapat diberikan juga bukanlah nama yang sejati. Tiada nama, itulah kondisi permulaan terjadinya langit dan bumi. Setelah ada nama, itulah induk dari segala benda. Maka dengan selalu meniadakan keinginan, akan melihat kegaiban tahu. Yang putih bersih atau suci murni tampak kotor atau hina. Karena orang yang benar-benar suci senantiasa menunjukkan sikap merendah, jujur, sewajarnya, tanpa variasi. Maka kelihatan di mata umum bagaikan hina. Kebajikan yang luas tidak terbatas. Bagi pandangan umum, kelihatan belum cukup sempurna. Oleh karena luasnya kebajikan itu tidak tampak oleh pandangan umum yang dangkal. Kebenaran membimbing ke arah jalan hidup, dan keluar dari jalan hidup berarti memasuki jalan kematian. Mengenal keselarasan dapat dikatakan langgeng. Mengenal kelanggengan dapat dikatakan bijaksana. Hidup berguna dapat dikatakan bahagia. Hati yang berkuasa atas nafsu dapat dikatakan kuat. Dunia adalah jembatan akhirat. Maka seberangilah ia dan janganlah kamu menjadikannya sebagai tujuan. Seorang yang beriman itu seperti lebah. Dia tidak makan kecuali yang baik dan tidak mengeluarkan sesuatu kecuali yang baik. Kemuliaan ditentukan oleh akal dan etika, bukan harta dan keturunan atau kedudukan. Kerendahan hati adalah puncak dari akal dan kesombongan adalah puncak kejahilan. Ketika Tuhan hendak menghilangkan nikmat dari seseorang, maka yang nikmat pertama kali akan dihilangkan adalah akalnya. Kebenaran tidak dikenali dari manusia. Kenalilah kebenaran itu sendiri. Pastilah engkau akan mengenal siapa yang berada di pihak yang benar. Apa yang diri sendiri tidak inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Seorang susilawan akan malu bila kata-katanya melampaui perbuatannya. Keinginan yang berlebihan merupakan kesalahan yang terbesar. Ketidakpuasan merupakan kutukan yang paling sial. Ketamakan merupakan kekeliruan yang paling bodoh. Ia yang puas dengan apa adanya akan selalu menikmati hidup ini. Dalam penghimpunan pengetahuan, setiap hari selalu ada yang ditambahkan. Dalam pengupayaan pencerahan, setiap hari selalu ada yang dilepaskan.